Itu. Lalu moksa yang terakhir yang mungkin ini mempunyai jangka waktu yang tak terhingga ya, moksa ala Bung Karno. Bung Karno itu moksa. Sampai saat ini beliau masih aktif berpolitik. Meskipun dalam bentuk sukma. Mungkin adik-adik juga yang tanya, loh, sukma kok berpolitik itu apa pengen jadi anggota DPR MPR? Bukan ya. Karena apa? Karena kalau sudah dinyatakan meninggal atau mati dalam tanda petik, bukan kok langsung didoain, langsung masuk surga gitu ya. Nggak seperti itu. Tetap diukur waktu hidup. Umpama debit kredit itu, ini salah kreditnya lebih wakeh ora, benernya lebih banyak atau tidak. Jadi seperti timbangan jomplang gini ya. Itulah yang diukur. Jadi kalau sudah meninggal itu tidak ada di sana dikapling-kapling oleh Sang Maha Pencipta. Kamu orang Kristen, kaplingnya sana, orang Katolik sana, Batak Mulia sana, Advent sana. Kamu Islamnya mana? Islamnya Muhammadiyah apa NU apa FPI apa ini apa. Nggak seperti itu gitu loh ya. Itu semua budaya manusia ya. Budaya itu tidak bisa disamakan karena untuk mengangkat kapasitas sampai di mana daya bertuhannya seseorang itu nggak akan bisa sama. Saya tidak bisa memaksakan Bu Jati, anak-anak saya, apalagi cucu saya untuk seperti saya tidak bisa. Ya, hanya berperilaku mudah-mudahan menirukan kakeknya begitu ya. Karena kalau saya paksakan, saya sudah bertentangan dengan hukum yang Maha Kuasa sendiri. Karena daya kemampuan berpikir yang dalam dengan rasa itu tidak sama gitu ya. Kalau misalnya timnya D, ada yang bagian skripsi, ada bagian kamera khusus, ada yang khusus ahli tentang kabel, kan tidak ada ya, seperti itu loh ya. Tapi setelah menjadi satu tim yang menghasilkan satu karya yang bagus gitu, nggih. Jadi Bung Karno kenapa saya katakan moksa? Karena beliau dinyatakan meninggal itu tahun 71 ya. 71 lalu beliau sebelum ada peristiwa 65 ya. Entah adik-adik udah lahir atau belum. Beliau itu pengen nyadran, kalau nyekar ke yang putri yang kakung itu istilahnya nyadran. Nah, Bung Karno itu dengan kakek ini waktu kecil senang karena saya tuh pinter nari, pinter dalang ya toh. Terus mimpin organisasi pemuda Marhene, selalu mimpin GSNI, pokoknya banyak pimpinan, mimpin Pangestu gitu ya, pemuda Pangestu, dan semua berjalan dengan baik ya. Semua berjalan dengan baik. Lalu Bung Karno pada waktu ke Blitar, beliau nyekar di yang putri yang kakung, yang mimpin upacara nyadran itu orang Bali namanya Bu Sati itu. Nah, lalu Bu Sati bilang sebelum upacara sesajian lengkap itu, nanti kalau ada lalat hijau yang agak gede datang ngomong ke situ ya, hati-hati ya, nggak usah diguyak ya. Itu leluhur utusan melihat sesaji itu ada yang kurang pandai gitu. Betul itu lalat hijau itu memang agak gede. Iya. Saya belum pernah tahu seperti itu. Kalau lalat hijau biasanya ya seperti itulah. Ini agak gede. Itu lain Ki ya? Hah? Lain itu ya? Lain agak gede. Kelihatannya jenis apa ya? Mungkin ya mimba-mimba dari gaib ya. Terus Bu Sati bilang begini, nanti kalau tanah ini bergerak, semua nggak boleh pergi dari sini. Lah karena saya di sana itu kan dekat Gunung Kelut. Saya itu takut kalau Gunung Kelut mau jeblos, begitu gerak tanah bergerak gitu, saya mau jengkel gitu, dipegang sama Bung Karno. Nanti, mboten pundi-pundi Pak, aku tapi ya setengah dedek itu. Kamu jadi kelas piro saiki? Kelas kali Semia Kosgoro wonten Blitar. Ya wis, sinau sing sregep ya. Sok wis lulus, kowe nutupne kuliah ning Jakarta. Karo ben diuru Indalang Pak Gito Swoko. Jadi dalang beliau itu senengannya Pak Gito Swoko dari Kademangan. Itu kalau nonton wayang Bung Karno itu ya sama-sama penduduk itu di tengah-tengah gitu. Itu ya. Terus sebelum itu
Bung Karno mau berdiri selesai upacara gitu, Bung Karno pesan gini, udah kamu cepet yang kuliah ya, yang anu ya, jadi bapak pesen kamu besok yang meneruskan bapak. Nah, istilah kamu ya terus yang meneruskan bapak itu kok aneh ya, apa? Padahal saya itu sama sekali nggak berpikiran tentang menjadi RI 1 kayak apa kayak itu. Ya cita-cita ada ya, tapi nggak ke situ ternyata kodrat saya. Ternyata meneruskan itu satu, menjaga keluarga, ya termasuk putra dan cucu-cucunya. Kedua adalah bagaimanapun berusaha supaya Republik Indonesia tetap kokoh, kukuh dan kuat. Yang ketiga adalah menyebarkan ajarannya. Ini yang penting. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Karena itu begitu saya sudah kuliah di Malang, dapat rezeki pada waktu itu saya membuat satu sekolahan di Singosari rencananya ya. Sekolahan itu apa? Untuk menyebarkan ajaran Bung Karno nasional dan internasional. Itu karena saya ternyata ya hartanya sampai itu saja. Adik-adik pernah ke sana yang saya buat di depan itu sudah gembleng, nggak peduli ada pemuda Marinis, kadang-kadang GMNI, kadang-kadang PMKRI, kadang-kadang HMI, pokoknya terserah, kadang-kadang Pangestu, terserah untuk apa aja. Tapi di luar front golongan Marinis, saya harus minta satu jadwal mata pelajaran diskusi atau pengkaderan tadi itu. Karena apa? Saya tidak mau tempat sana nanti itu digunakan untuk menyebarkan ajaran yang tidak nasionalistis gitu. Lah, makanya COVID ini dengan vaksin akhir-akhir ini saya tidak begitu gegabah. Lalu membuka kartu yang saya jelaskan di depan tadi itu ternyata benar. Yang terakhir kuda hitam berjalan ke kiri dan yang naik seorang satria. Artinya kita harus kembali ke bumi yang memberi kehidupan terhadap kita. Gitu. Dan saksi terakhir bahwa Bung Karno itu masih aktif, sekarang masih hidup ya di Malang Selatan. Itu pensiunan marinir oleh Bung Karno waktu itu ditemui tahun 98 di Timur Timur siang hari jam 10 siang ya. Bung Karno datang, marinir itu tidak tahu karena sembunyi di batu yang tingginya kira-kira 3 meter gitu, di Brontong Pretilin waktu itu. Pretilin tidak berani keluar malam-malam. Terus siang itu Bung Karno datang jam 10, tapi nggak pakaian dinas putih-putih, enggak ya, pakai kaos putih bolong-bolong. Nur sewu sirai rambutnya kan agak sedikit Bung Karno itu, makanya pakai peci. Tapi waktu itu nggak pakai peci. Terus tahu namanya itu Sri, dalam Pak Bapak sinten, mesti aja gue nggak apal karo Bapak nggak pakaian dinas. Aku Bung Karno, wah langsung sujud mencium kakinya, wes tetap gue tak saranke, kamu saya sarankan keluar dari marinir, ya, keluar dari marinir. Tugasmu satu, menolong orang yang butuh pertolongan. Kamu datanglah ke Malang Selatan, di sana ada kecamatan namanya Kecamatan Bantur. Tapi kamu tidak boleh di kecamatan. Nah, kalau di sana nanti kamu enak makan bakso, makan ini enak. Kamu cari di seutaranya itu ada hutan kecil. Kamu babat sendiri hutan kecil itu, dan kamu di situ. Tugasmu satu, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, apapun pertolongannya. Nah, saya sering sewan ke sana, itu ya, masih hidup itu orangnya, masih hidup sekarang, ya. Itu jadi di samping itu akhir-akhir ini kelihatannya beliau itu terhadap anak cucu yang nuri-uri peninggalan leluhur, kayak sumber-sumber air, kayak candi-candi, entah itu bentuknya pohon besar atau bentuknya apapun, termasuk patung-patung itu, patung-patung peninggalan purba. Itu Bung Karno itu seneng gitu itu. Karena patung bagi ajaran Bung Karno, ajaran ketuhanan yang Maha Esa,
patung itu bukan syirik, musyrik, itu gantinya tulisan. Gantinya tulisan Ki. Gantinya tulisan lah. Kalau kitab iso robek ya, bisa sobek, bisa bisa robek lah gitu, bisa diganti, dirubah. Tapi kalau patung enggak. Apalagi Ya Ki, untuk sementara break dulu Ki ya. Nggih.